Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Perkenalkan, namaku Raffi, 32 tahun, tinggal di sebuah perkampungan padat bernama Gang Mawar, yang terletak di pinggiran kota Semarang. Hidupku biasa aja, kerja di kantor kelurahan sebagai staf administrasi, ngopi tiap sore di warung depan rumah, dan dengerin gosip ibu-ibu yang volumenya melebihi toa masjid. Suasana kampung kami tenang dan akrab. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Itu terjadi di suatu pagi ketika sebuah mobil sedan hitam berhenti di ujung gang. Dari dalamnya keluar seorang perempuan berusia sekitar 30-an, dengan tubuh tinggi semampai, rambut lurus sebahu, dan wajah yang, yah, kalau boleh jujur, kayak selebgram yang nyasar ke kampung. Dia membawa koper besar dan sebuah tas jinjing. Semua orang yang lihat langsung ngerem aktivitas. Bahkan tukang bakso yang lewat berhenti dorong gerobak. Siapa tuh? Bisik Bu Lilis, pemilik warung. Katanya janda. Bu, baru pindah ke rumah almarhum Pak Darto. Jawab Pak RT yang kebetulan lewat. Janda? Cantik? Sendirian? Wah, ini kombinasi yang dijamin bisa bikin geger Gang Mawar. Namanya Bu Indah, usia 33 tahun. Baru saja pindah ke rumah peninggalan orang tuanya. Mantan suaminya tinggal di Jakarta. Katanya cerai karena sudah nggak sejalan. Anak, belum punya. Bu Indah sopan, ramah, dan senyumannya bikin tetangga salah fokus. Setiap kali dia belanja ke warung, Bu Lilis cerita kalau para bapak-bapak mendadak rajin nongkrong di depan rumah. Bayangin, Pak Sugeng yang biasanya ke masjid aja telat, sekarang udah standby di warung jam 6 pagi. Kata Bu Lilis sambil cekikikan. Aku sendiri awalnya biasa aja. Tapi sejak satu malam ketika listrik padam dan aku bantuin nyalain MCB rumahnya, semuanya berubah. Waktu itu gelap gulita. Aku ketuk pintu rumahnya. Bu Indah, ini saya Raffi. Mau bantu lihat listrik. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Dia berdiri pakai daster simpel. Wajahnya diterangi cahaya lilin. Rasanya kayak adegan film. Serius. Wah, makasih banget, Mas Raffi. Saya gak ngerti beginian. Aku masuk, periksa MCB, dan dalam beberapa menit listrik nyala lagi. Dia senang bukan main. Mas Raffi, minum teh dulu ya, sekalian ngobrol bentar. Aku gak mungkin nolak. Kami duduk di ruang tamunya. Dia mulai bercerita. Tahu gak, Mas, sejak pindah ke sini, saya baru bisa tidur nyenyak. Aku kaget, padahal suasana kampung kan rame. Justru itu, dulu di kota, saya selalu ngerasa sendiri meskipun tinggal di apartemen. Di sini, saya ngerasa ada kehidupan. Aku mulai melihat sisi Bu Indah yang lain, bukan hanya cantik, tapi juga punya luka yang tidak terlihat. Hubungan kami makin akrab. Kadang aku bantuin dia belanja ke pasar, kadang aku ajarin dia cara isi pulsa listrik, dan kadang, ya, cuma ngobrol di teras rumah sambil makan pisang goreng. Sayangnya, keakraban itu bikin suasana kampung mulai gak enak. Bu Lilis mulai nyeletuk. Mas Raffi sering ke rumah Bu Indah, cocok tuh. Pak Slamet bilang ke temennya. Itu anak muda udah lengket sama Bu Indah. Kalah kita-kita yang tua-tua. Awalnya kupikir mereka cuma bercanda. Tapi gosip mulai melebar. Ada yang bilang kami pacaran diam-diam. Ada yang bilang aku numpang makan tiap hari, bahkan ada yang bilang aku mau ngelamar. Padahal kenyataannya, kami cuma saling menghargai. Suatu malam, Bu Indah datang ke rumahku. Wajahnya gelisah. Mas Raffi, saya dengar tetangga ngomongin kita macam-macam. Saya takut. Aku kaget. Tenang, Mbak, biarin aja orang ngomong. Kita gak ngelakuin yang aneh-aneh. Tapi Mas harus tahu, saya pernah ngalamin ini dulu. Dicap negatif cuma karena status saya. Saya gak mau itu kejadian lagi.
Matanya berkaca-kaca. Aku menenangkan dia. Tapi dalam hati, aku tahu, apa yang dia takuti sangat nyata. Beberapa hari kemudian, Bu Indah diundang dalam arisan RT. Aku gak ikut. Tapi cerita dari sana menyebar cepat. Katanya, beberapa ibu nyindir dia soal pakaian yang kebarat-baratan, soal sering ditemani laki-laki muda, dan bahkan soal kenapa dia belum nikah lagi. Tapi Bu Indah jawab dengan tenang. Saya gak merasa perlu buru-buru menikah, Bu. Hidup saya sekarang justru lebih damai. Dan kalau saya dekat dengan seseorang, saya pastikan itu karena saling menghormati, bukan karena butuh pembelaan. Kata-kata itu tersebar dan bikin beberapa orang diam. Janda ini gak cuma cantik, tapi berani. Suatu pagi, aku datang ke rumah Bu Indah untuk bantu perbaiki lampu taman yang rusak. Tanpa sadar, beberapa tetangga melihat dan mulai bikin keributan. Sorenya, Pak RT memanggil kami. Maaf, saya harus ngomong. Banyak yang resah. Katanya kalian terlalu dekat. Bisa-bisa jadi fitnah. Bu Indah menghela napas. Aku memandang Pak RT. Pak, kalau kami berdua saling menghormati, gak melanggar norma, kenapa harus dianggap masalah? Pak RT terdiam. Lalu Bu Indah bicara. Saya pindah ke sini karena ingin hidup tenang. Saya tidak minta lebih. Tapi kalau saya harus terus dijadikan bahan gosip, mungkin saya salah pilih tempat tinggal. Beberapa hari kemudian, Bu Indah mulai jarang terlihat keluar rumah. Aku pun jarang ke sana, demi meredam suasana. Tapi entah kenapa, suasana kampung mulai berubah. Orang-orang mulai sadar bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai. Bu Lilis, yang dulu paling cerewet, datang ke rumah Bu Indah sambil bawa sayur. Maaf ya, Bu Indah, kami terlalu ikut campur. Kami pikir janda itu harus dijaga, padahal dia juga bisa jaga dirinya sendiri.